sini saya silaturahmi ke Bapak. Mungkin ada beberapa dicandikan ya Pak ya, ngobrol-ngobrol masalah bagaimana sih masalah nelayan itu seharian menangkap ikan gitu Pak ya, itu supaya masyarakat tahu dan termasuk pemerintah dan masyarakat tahu. Apa sih mungkin nah ini saya mau tanya Pak, kegiatannya atau nelayan Pak. Ya memang kita nelayan nangkap, nelayan kecil. Jadi kita nangkap langsung di sungai menggunakan alat bermacam-macam alat. Yang namanya kan usaha. Kadang-kadang juga berhasil, kadang-kadang juga ya nggak berhasil. Tapi harapan kami ini, kami minta semua pemerintah, baik di provinsi, kabupaten kita, yang jelas dari kabupaten, itu kita minta bantu masyarakat nelayan khususnya di Jakarta Raya ini, atau di Jakarta Minyak ini, khususnya Kecamatan Menggala Timur. Karena kami ini nelayan kecil, jadi selama ini memang tidak pernah ada pembinaan baik dari perikanan, baik dari pihak-pihak yang terkait, tertentu juga nggak ada memang ini bantu. Jadi kami ini memang sekarang ini mohon bantuan, karena ya sekarang ini malam tambah sulit nyari ikan, banyak sekali kendala bermacam-macam, karena alat-alat sekarang ini banyak yang canggih, jadi kita ketinggalan zaman juga. Kalau soal alat-alat yang banyak hari sama perahu, itu mesin, ya yang alat-alat kerjawari, ya jalan, ya jari, macam. Jadi kami harapkan pemerintah dapat membantu masyarakat di kampung Jakarta Raya ini, dan itu dapat memperhatikan lah sesuai dengan penghasilan sekarang ini jauh. Terus dari zaman pemerintahan dulu Pak ya, dari zamannya Bupati Santori Hasan, Bapak Sultan Masardini, kemudian setelah itu kan ada juga Bupati Pak Hanan Arok dan waktu itu Pak ya. Kemudian juga yang terakhir ini kan ini gimana Pak perhatian pemerintah Pak dari zaman sampai hari ini? Ada nggak Pak perhatian khusus kepada nelayan? Nggak pernah Pak sebenarnya. Dari berapa kali ganti-ganti bupati kita memang belum pernah. Kita juga memang tidak mengajukan waktu itu, dan juga kami memang tidak ada keperhatian mereka juga bahwa membina masyarakat ini, nelayan-nelayan kecil ini yang ngasih alat-alat perahu segala macam, sebenarnya nggak pernah. Jadi untuk ini tahun ini kita memang mohon. Jadi sama ini murni semua dari masyarakat dari dana ya, membuat alat nangkap, terus dia kerja nangkap ikannya sendiri gitu Pak ya, termasuk. Nah selama ini ada nggak Pak bantu pemerintah untuk alat untuk pengelolaan ikan atau membantu misalkan penjualan untuk ikan yang di mana? Nggak ada. Memang belum pernah. Iya. Kita jualnya memang jual lokal aja. Lokal. Pasar orang ada keluarnya. Terus selama ini Pak nelayan Bapak sebenarnya nangkap ikan itu dari mana aja Pak? Aliran sungainya Pak? Dari Menggala ya sampai ke Gunung Haji. Sepanjang jauh lumayan juga, makanya memang kita membutuhkan alat-alat yang ini juga kayak perahu, yang kayak mesinnya juga. Kan kalau dayung kayak zaman dulu kan susah. Jadi sebenarnya Pak perahu alat kita masih tradisional apa sudah ada mulai disentuh yang modern gitu Pak? Maksudnya pakai alat-alat alat perahunya dan alat-alat tangkap ikan masih pola tradisional apa sudah ada sentuhan modern juga? Sudah ada modern. Ada modern juga. Cuma yang nggak merata. Iya. Nggak merata. Terus ikan yang di sini nih Pak apa aja Pak yang dihasilkan Pak biasanya yang ditangkap nelayan kebanyakan Pak? Ikan macam-macam Pak. Ikan ya namanya ikan sungai lah. Baung yang paling banyak-banyaknya baung. Baung, indik, lais. Terus ya wader-wader segala macam lah namanya ikan sungai. Tapi karena itu juga pakai mesin-mesin Pak. Kalau mesin-mesinnya air surut, air juga ini mulai dia menguap ikan. Ya kecil ada, besar ada, memang agak gampang. Waktu air surut mesinnya. Makanya sekarang bukannya nggak ada, cuman udah banyak-banyak kendalanya juga. Namanya sungai kita ini yang namanya umum, fasilitas umum. Jadi bermacam-macam alat-alat yang dipakai mereka itu nyari ikan yang namanya umum. Kita minta tolong juga diperhatikan ya, kendala-kendala itu kan merusak lingkungan, merusak ya nelayan. Iya, kendala yang ada di nelayan apa aja Pak biasanya Pak? Saya waktu dia nangkap, terus yang lainnya ini rasain
tergantung musim dan juga cuacanya. Kalau sebenarnya ya kalau musim-musimnya itu enak-enak nyarinya. Iya. Ya, kalau nggak musim-musimnya itu, nah itu dan kendalanya ya susah. Iya, musimnya. Yang tergantung musim. Itu dalam hal apa Pak bedain musimnya? Musim-musim itu di bulan-bulan, ya bulan-bulan air habis gede, habis banjir. Iya. Dia surut dari mulai musim sampai bulan 6 bulan 7. Itu masih musim-musim. Terus Pak, hasil tangkapan ikan Bapak itu biasanya dijual kemana aja? Jual ke pasar. Pasar langsung? Pasar langsung. Memang sudah ada agen-agennya gitu. Iya. Agen-agennya. Ya ke Dua, yang ke Menggala, banyak gitu. Tapi yang jelas ke pasar. Banyak nggak Mas kali itu kalau daerah pasar harian? Ya kadang-kadang, ya namanya usaha. Nggak mesti banyak, nggak mesti juga dikit. Tapi kadang-kadang iya banyak. Kadang-kadang juga iya nggak dapat. Kadang juga ya dikit. Yang banyak itu berapa Pak biasanya tangkapannya kalau dia dari hasil tangkapan itu Pak? Ya bisa 20 kilo, 10 kilo, 15 kilo tergantung. Seperti itu memang ya namanya sesuai dengan alat-alat kita juga. Kalau alat kita juga banyak, memang mungkin dapatnya lebih banyak. Cuma kalau alat kita memang ya batas itu aja dikit, ya mungkin dikit. Terus berkaitan dengan ini Pak, apa namanya ikan-ikan langka yang sebenarnya ciri khas Tulang Bawang masih banyak Pak? Nah, itu Termasuk yang dianggap ikan-ikan langka yang enak, ikan yang memang populer Bapak ya, yang banyak disukai gitu Pak. Memang sebenarnya udah jauh mengurang, jauh. Ya. Bilang ada juga memang jarang dapat, coba bilang nggak ada juga nggak mungkin kayaknya kan gitu. Namanya sungai. Ya kayak ikan belida, kayak ikan gelabat, itu kan ikan-ikan super, itu ikan tua. Nah itu yang nggak sulit sekarang, langka. Karena kalau daerah bawah sana mungkin ya. Dulu itu dirusakin cemaran strum. Iya dulu itu kan banyak ini, teruman. Nah itu yang habisin bibitnya itu. Terus sungai kita ini juga udah orangnya udah luar biasa. Termasuk kita ini kan udah banyak saingan sekarang. Karena orangnya udah tambah terus. Bukan ikannya juga yang mengurang, orangnya juga yang tambah. Menurut Bapak cara mengatasinya Pak supaya ikan itu bisa ada lagi Pak ya, ikan langka itu atau banyak lagi ikan kita di sungai itu gimana Pak? Nah itu, maka jadi kalau masalah mau membalikinnya lagi, mungkin prosesnya memang agak lama. Tapi yang jelas, ini minta perhatian dari pemerintah, intruman itu yang nomor 1, yang paling utama. Untuk kemarin, nah, itu paling utama. Ada beberapa orang yang lain yang melakukan itu Pak ya? Ada. Cuma kalau strum itu saya nggak bilang tahun dari mulai tahun berapa, tapi sudah 20 tahun. Kemudian itu memang strum itu nggak pernah berhenti sampai sekarang. Pemerintah ada nggak yang ngatasin untuk strum? Ya, ada memang, cuman ya kadang-kadang. Karena orang struman itu namanya juga orang maling itu orang pintar, pintar dari orang yang ini kan. Kan pas nggak ada orang kerja, ada orang juga diam, jadi nggak mesti. Tapi sekarang masih berjalan. Ya benar. Memang pasti benar. Orang yang nangkep juga, yang umumnya nelayan nangkep juga benar. Sama strum, apalagi yang dapat, yang belum juga dapat mati. Dan juga memang banyak lah pengaruhnya strum itu. Jadi minta perhatian sama pemerintah, ya dapat menangani itu yang paling utama. Karena masyarakat ini memang resah sebenarnya. Cuman ya kayaknya biasa-biasa aja. Masalah cara strum itu tadi yang berdampak buruk ya Pak, terhadap nelayan sendiri, merugikan nelayan yang lainnya yang memang nangkap secara murni, itu ada lagi nggak Pak yang bisa merusak lingkungan atau bahkan bisa berdampak buruk, artinya bisa merugikan nelayan yang murni dengan tangkapan alat-alat tradisional atau sudah modern untuk nangkap ikan? Sebenarnya kalau untuk alat-alat yang lainnya itu memang saingan, nggak ada yang merusak istilahnya, nggak ada yang merugikan. Ya, ini yang lebih parah, anehnya yang strum ini, karena yang lain kan pakai alatnya mesin, alatnya itu kan beda. Nah itu jadi masalah. Kalau masalah penangkapan lain itu ya pakai jala, jaring, macam itu masuk jalan umum. Ya cara orang nyetrum itu dia memang ada 2 macam, 3 macam sekarang. Ada juga yang gandengan, dia pakai strum sampai dasar air bawah. Ada. Terus ada juga yang main di atas aja pinggir.
genset gitu. Nah terus lagi ada lagi yang aneh sekarang ini lebih kejam lagi, namanya tek-tek, apa itu bahasanya, dia itu strum ikan yang nggak ada sisik, pokoknya semua ikan yang nggak ada sisik dia kena, nggak ada suaranya, lewat depan itu jinak kawan kita. Kehebatannya sekarang ini yang lebih parah ini sekarang ini udah banyak itu dipakai. Biasanya mereka yang nyetrum itu wilayah mana Pak yang nelayan? Yang banyak nyetrum itu nelayan dari Gedung Aji ke sini itu memang termasuk lingkungan wilayah kita yang usaha. Ya memang di situ. Karena orangnya juga nggak mesti. Kadang juga ada gabungan dari orang Pagar Dewa, kadang juga ada yang dari Baku, kadang juga memang dia orang Gedung Aji. Jadi orangnya nggak penting, nggak pasti. Pak, terus keahlian berkaitan dengan kita ini Pak, orang Lampung khususnya itu yang berkaitan nangkap ikan itu gimana Pak ceritanya Pak? Apa memang ada warisan turun-temurun yang memang dari keluarga dari nelayan atau memang belajar khusus atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya memang turun-menurun karena ini warisan. Udah ngikutin arus Pak. Karena dari zaman nenek moyang. Jadi bagi orang Lampung, khususnya orang Menggalang, ini saya rasa memang 70% atau 75% darah daging dari ikan tulang bawang ini. Karena kalau dia asli orang Lampung, keahliannya nangkap ikan dan darah daging dia itu dari ikan tulang bawang. Jadi dia memang nggak bisa lupa ini sebenarnya. Karena asli, kalau itu hitung orang pedagang, orang petani kebun ya memang waktu dulu itu Pak sangat jauh sekali, paling 15%, 20%. Tapi kalau nelayan bisa 75%, 80%. Asli nelayan kehidupan tuan. Sejak adanya COVID ini Pak ya, dampak corona ini ada nggak Pak sentuhan dari pemerintah, kepeduliannya ataupun bantuan khususnya ya Pak ya terhadap nelayan itu Pak untuk ya taruhlah kendala kondisi corona sendiri gitu. Kalau untuk nelayan, khususnya nelayan itu memang sebenarnya nggak ada. Iya, cuman kalau ya di rumah tangga atau orang-orang pedagang-pedagang kecil misalnya sudah merasa. Cuman kalau masalah nelayan, gerakan nelayan di kali memang sama sekali. Terus ini ada nggak organisasi khusus perhimpunan nelayan yang nangkap ikan air tawar gitu Pak? Ada nggak Pak organisasi yang apa gitu di bawah naungan apa gitu? Nggak ada. Yang sifatnya nelayan yang memang ada pembinaan, bantuan atau mengajukan bantuan pemerintah untuk memajukan nelayan gitu. Ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada memang nggak ada. Cuman untuk nangkap ikan air tawar gitu. Cuman itu yang pengen kami masyarakat ini untuk kedepannya, jadi kita bisa gabung. Jadi gabung dengan perikanan itu untuk kita ya bisa maju lah atau berjalan. Kita minta bantu, minta pembinaan. Jadi Bapak selama ini nelayan murni ya Pak ya? Murni. Nggak ada yang misalnya untuk budidaya sendiri? Oh enggak. Atau usaha ikan ikan nggak ada ya? Karena dulu memang pernah ada budidaya kita, cuman ya namanya nggak ada modal, jadi nggak bisa maju. Nggak ada pembinaan. Tidaknya mungkin harapan Bapak berkaitan dengan budidaya pembinaan khususnya Pak ya, budidaya ikan selain tangkapan ikan langsung di sungai Pak ya? Sungai. Untuk budidaya pemerintah kita bisa budidayakan kan. Kemudian ada nggak dari dinas perikanan yang bawa khususnya itu Pak? Pak ya, ada perhatian khusus gitu dengan nelayan, kemudian apa kendala atau yang ada di nelayan, kemudian dibantu gitu Pak yang apa sih supaya bisa maju nelayan-nelayan lokal? Ada nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Dari dulu Pak. Dari dulu. Dari zamannya dulu Bupati sampai sekarang. Sekarang. Nggak pernah. Memang nggak ada. Iya. Pernah datang ke rumah kami atau melihat kami di nggak ada. Zaman Bupati ini Pak Abdurrahman Sarbini memang nggak ada juga. Dari awal Bupati sampai yang hari ini. Apa memang kita juga memang nggak mengajukan waktu itu? Apakah memang dia orang itu memang nggak paham Pak? Iya. Tidak mungkin harapan Bapak ke depannya ada kepedulian pemerintah ya Pak ya? Nah itu harapan. Berkaitan dengan apakah ada yang kasih pemerintah kemudian mengajukan bantuan atau untuk memajukan nelayan ataupun yang memang nelayan yang tidak mengetahui tentang hal itu ini ilmu pengetahuannya ke sana ya Pak ya, itu langsung pemerintahnya proaktif ya Pak, artinya tentunya turun langsung membantu gitu Pak ya, istilahnya ikut andil untuk bagaimana mengatasi masalah-masalah yang jadi nelayan. Nelayan kecil ini Pak yang jelas orang bodoh, orang nggak ngerti apa-apa. Iya. Jadi gimana kita mau mendekati aparatnya, pemerintahnya kan nggak ngerti cara apa-apa.
Kalau nggak pemerintahnya dulu bisa mengasih apa programnya dulu, baru masyarakatnya bisa ngerti. Karena udah jelas itu 100% orang bodoh. Termasuk program pemerintah khusus untuk pro terhadap nelayan sendiri sampai hari ini nggak ada. Nggak ya? ada, memang nggak ada. Asli nggak ada. Atau taruhlah misalkan dia apa ya Pak, misalkan nggak ngebantu untuk masalah urusan nelayannya, bagaimana nangkap ikan sampai masalah memajukan nelayan, minimal kan keluarga nelayan ya Pak yang dibantu nggak Pak, misalkan dengan pendidikan anak-anak nelayan, untuk beasiswa atau bantuan dana khusus itu, ataukah dana untuk berkaitan dengan obat dan ketika keluarga apa nelayan sakit itu ada nggak Pak? Nggak ada Pak ya sama. Kira-kira harapan-harapan lain apa Pak kira-kira yang Bapak sampaikan Pak? Ya memangnya sebenarnya banyak, cuman apa memang bisa berkaitan dengan nelayan apa? Ya enggak, namanya orang petani lah. Apa itu Pak? Apa yang bisa dikaitkan dengan petani, ya kayak orang kebun-kebun ini ya namanya petani. Karena petani nelayan memang beda, petani darat kebun juga memang beda. Tapi bagi kami masyarakat di sini ya memang dua-duanya itu berjalan. Ya petani kebunnya juga ada, nelayan juga ada. Tapi memang fokusnya nelayan. Karena aturan menurun itu memang dari zaman dulu, nenek moyang. Bukannya niru-niru, nyoba-nyoba bukan. Terus itu Pak, biasanya pengalaman Bapak yang nangkap ikan, di bulan apa Pak yang biasanya ikannya itu mulai banyak itu Pak? Di sekitar bulan ikannya itu sekali kita nangkap ikan itu hasilnya lumayan banyak. Bulan 4, bulan 3, bulan 4, bulan 5 ya. Bulan-bulannya ikan mulai banyak Pak ya, bisa mudah ditangkap ya Pak. Mulai-mulainya ikan itu banyak. Ya ikan kecilnya ada, ikan gedenya ada. Ini yang namanya musim. Karena musim itu memang juga nggak lama. Harapan lain apa Pak kira-kira Pak yang disampaikan? Kalau kita memang mengandalkan musim itu aja memang sebenarnya nggak cukup. Ya, kalau kita juga bisa apa sampingannya juga membudidayakan apa itu kan tambah-tambahan. Jadi jalan keluarnya maksudnya untuk solusi ke pemerintahnya Pak yang ke depannya. Setidaknya selain mereka menangkap murni dari sungai Pak ya, artinya gimana supaya nelayan ini diberdayakan dalam artian gimana supaya bisa budidaya Pak ya, termasuk mereka ada tempat usaha ya, istilahnya berikan untuk budidaya ikan ya Pak ya, baik pembibitannya atau sampai ke apa membesarkan ikannya. Membesarkan loh dari mulai pakainya keramba segala macam. Mulai dari kerambanya, dari bibitnya, dari pakannya ya sebenarnya memang ya banyak gitu. Sebenarnya memang minta bantu benar gitu. Semoga di antara itu kan bisa salah satu berjalan dulu misalnya. Oke Pak, mungkin mudah-mudahan kedepannya ada kepedulian pemerintah ya Pak ya, mendengarkan apa yang Bapak sampaikan ya Pak ya, suka duka jadi apa istilahnya nelayan kan, kemudian keinginan harapan Bapak gitu kan, artinya mudah-mudahan ke depan nasib nelayan bisa ada perubahan apa, ada kepedulian dari pemerintah itu mungkin yang gitu seperti itu ya Pak ya. Amin. Ya, jadi terima kasih banyak ya Pak segala informasi yang Bapak berikan terhadap kami. Mudah-mudahan yang nonton juga mendapatkan manfaat, yang mendengarkan, dan ketika juga memang pemerintah bisa menyaksikan ini Pak, mudah-mudahan bisa ada tindak lanjut ya Pak ya, yang pemerintah dibantu diselesaikan dengan nelayan kita, artinya tidak proses pembawa ya, karena saya Pak, ini kan ada ciri khasnya ikan sungai Pak, yang ikan sungainya yang khas, yang banyak, yang mungkin banyak dibutuhkan oleh kabupaten kota kita yang di Provinsi Lampung. Itu saja Pak, terima kasih atas perhatian Bapak dan kepedulian Bapak yang juga kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.